Sobat Seru di sini. Nah, kali ini kita akan bahas lengkap One Piece untuk chapter 1093. Nah, oke lah, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Subscribe juga channel ini dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar tidak tertinggal analisis pendalam seputar serial One Piece. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1093 ini adalah Luffy versus Kizaru. Ya, seperti yang sudah kalian dengar lah dari spoiler dan bahasan chapter, dimana judulnya emang Luffy versus Kizaru, tetapi tipikal Oda Sensei tidak benar-benar murni Luffy versus Kizaru juga. Dimana untuk Alpha Request sendiri berisi Koby dan Helmeppo, dimana binatang Tarsier mencuri kacamata yang dimiliki oleh kedua orang tersebut. Yang aduh, Koby dan Helmeppo lagi-lagi jadi inget Garp nih. Kira-kira gimana ya nasib Garp ini menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, chapter pun dimulai langsung lanjutan dari chapter lalu. Di sini Luffy yang sebelumnya memegang Kizaru, dia pun memutar-mutarnya dengan sangat kencang sekali dan akhirnya melempar Kizaru yang sejujurnya ini gila banget. Lemparannya sangat jauh dan sangat kuat sekali. Tapi yang menarik adalah ketika Kizaru dipegang sama Luffy yang bahkan diputer-puter, dia masih bisa santuy yang wah ini gila banget. Mukanya tenang banget seakan-akan aduh ini bercanda kayak nggak berasa lah. Dia bahkan ngomong dengan nada khas dari Kizaru yang bilang go easy on me ya. Kizaru lah ngomong lambat seperti yang kita tahu, padahal dia ini manusia cahaya. Ya mungkin nggak kerasa kali ya putaran kencang dari Luffy, toh bukankah tubuhnya memiliki kecepatan cahaya, jadi itu cuma menggelitik saja. Dan saat Kizaru sedang disibukkan oleh Luffy di sini, Atlas pun berupaya untuk turun ke Fabrio Pass untuk mengubah perintah dari Pacifista Mark III tersebut yang baru saja diubah oleh Kizaru. Karena di sini jika tidak, Atlas pun bilang walau barrier telah dihilangkan, mereka tetap akan bisa membredel bagian atas ini dengan laser yang dimiliki oleh Mark III tersebut. Dan Edison pun di sini berkata yang sejujurnya ini sangat menarik nih, karena bisa menjadi foreshadow untuk kedepannya. Dimana Edison berkata, benar, karena kami para Vegapunk adalah memegang otoritas tertinggi di sini. Mereka yang memegang Pacifista akan menjadi pemenangnya. Ya benar, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, di mana Mark III ini walau dia adalah Pacifista atau robot biasa saja, tetap tidak bisa kita remehkan dengan berbagai upgrade yang sudah dilakukan oleh Vegapunk. Yang bisa dibilang sumber dayanya sudah sangat mumpuni dan pastinya akan cukup untuk menahan 100.000 angkatan laut di bawah sana. Yang perlu diperjelas juga, bahkan prototipe dari Pacifista saja di 2 tahun yang lalu cukup membuat kru dari topi jerami kesulitan seperti itu. Ingat, itu masih prototipe loh, yang bisa dibilang sangat jauh lah dengan sekarang Pacifista yang sudah masuk ke generasi ketiga dengan namanya Mark III. Jadi jelas skala dan kemampuannya akan sangat jauh. Dimana memang kita masih ada 9 Vice Admiral yang pastinya sangat kuat, tetapi tetap saja akan kesulitan untuk melawan jumlahnya sebanyak 50 Mark III ini, yang bahkan masih ada Pacifista lain seperti polisi yang sudah kita lihat juga. Nah, di sini juga saat itu ternyata Vegapunk pun alias Stella dia juga ingin ikut ke bagian bawah, yang alasannya karena ternyata dia melihat Bonnet yang sebelumnya terjatuh ke bagian bawah dan menembus barrier tersebut. Di sini Vegapunk bertanya kepada Franky kalau Bonnet ada di bagian bawah, dan Franky pun menjawab, oh jadi dia masih hidup, syukurlah. Dia sebelumnya ditendang oleh Kizaru dan mengenai barrier. Dan yang lucunya di sini kakek Vegapunk dia malah memarahi Franky dengan berkata, orang dewasa sepertimu bagaimana kau bisa membiarkan dirinya ditendang? Yang aduh ini lucu banget. Franky pun akhirnya meminta maaf dan akan ikut ke bawah untuk menolong Bonnet ini jika bariernya sudah terbuka. Dan Sanji yang mendengar hal itu pun akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke bagian bawah dan menolong Bonnet juga. Dimana Jinbei ternyata dia selama ini hanya menjadi porter saja, yaitu memindahkan barang-barang Vegapunk ke titik poin di bagian belakang lab. Yang aduh ini Jinbei karakter top tier tapi malah jadi begitu saja. Ya lagi-lagi perannya masih kurang terlihat lah di arc ini. Dimana Bonnet ternyata dia sudah bergerak cepat dan melawan cukup banyak angkatan laut dengan mengubahnya menjadi bocah dan orang tua. Ya ala Bonnet seperti biasalah.
Dimana ternyata yang menyelamatkan Bone dari terjatuh setinggi itu adalah Sentomaru. Ya ternyata Sentomaru ini dia masih hidup pasca bertarung melawan Kizaru, walau tubuhnya penuh terbakar oleh serangan laser yang diterimanya terakhir kali. Yang di sini dia hanya terbangun untuk menyelamatkan Bone saja dan akhirnya dia pun pingsan kembali. Yang bahkan di sini pun Sentomaru berkata, "Bone, pergi dari sini, angkatan laut akan segera datang." Yang wah ini mantap banget sih. Dalam keadaan seperti itu, dia masih memikirkan orang lain yang seharusnya fiksi ini Sentomaru dan Bone harus ikut ke kapal topi jerami dan kabur dari Pulau Egghead. Dan kembali ke Labopes lagi, di sini Luffy tertawa dan melihat kalau Zoro ternyata juga sedang bertarung melawan Lucci. Yang aduh ini Luffy bisa-bisanya santuy juga di bagian atas, yang Zoro pun malah memarahinya. "Hei, fokus saja kau untuk melawan Kizaru." Dimana terlihat keduanya sudah kecapaian untuk Zoro dan Lucci ini, dimana itu pun adalah hal yang sangat wajar. Ingat mereka berdua sudah bertarung semalaman untuk melawan para Seraphim. Yang menariknya di sini Zoro berkata, "Hanya dengan kekuatan seperti ini tidak mungkin kau bisa melawan kapten kami." Yang Lucci pun menjawab, "Hoho, mungkin kau benar, tetapi membunuh orang nomor 2 dari kru Yonkou sudah cukup bagiku." Yang aduh ini Koceng Oren benar-benar keras kepala banget. Ya jelaslah dia bukan tandingan bagi Luffy. Orang sebelumnya dia udah diratain one hit di Fabrio Pass juga. Di sini pun Zoro masih belum serius ya, karena belum menggunakan pelindung di kepalanya dan terlihat juga ada asap dan bahkan petir hitam kecil yang mengindikasikan kekuatan dari Hausoku Haki. Dimana Kizaru ternyata terlempar sangat-sangat jauh sekali, yang bahkan itu ke daerah luar Egghead loh, yang bisa dibilang itu berkilo-kilometer. Yang wah gila sih. Tapi ya ala Kizaru dia masih santuy dengan ngomong lambatnya, "Oh tidak, aku akan jatuh ke laut." Bahkan dia pun menyilangkan tangannya, yang wah ini gila banget sih, dia santuy banget. Dia pun seakan terbang di atas laut dan mengeluarkan serangan Yasakani no Magatamanya, di mana rentetan cahaya tersebut akhirnya sampai kembali ke tempat Luffy, yang di sini Kizaru pun ikut berpindah bersama para cahaya tersebut. Yang akhirnya cahaya-cahaya tadi tiba-tiba berubah menjadi kloningan dari Kizaru, yang sejujurnya ini gila banget sih. Mana banyak banget juga kloningan yang diciptakan oleh cahaya tersebut. Di sini akhirnya Kizaru mengeluarkan pedangnya yaitu Ama no Murakumo dan berhasil melukai Luffy di dekat matanya. Yang ternyata dari sini benar-benar terkonfirmasi ya kalau Luffy dia benar-benar sudah bisa berlari di udara di mode Gear 5-nya tersebut. Ya dengan cara lari lah ala-ala kartun banget. Di sini Luffy pun terus lari untuk membuat para kloningan cahaya ini berderet, dan akhirnya Luffy mengeluarkan Gomu Gomu no Dawn Stamp untuk menghancurkan semua klon tersebut dalam satu serangan. Dimana serangan ini terlihat Luffy juga menggunakan haki. Yang ternyata itu semua hanyalah kloningan saja, dimana Kizaru yang asli sudah berada di ruangan kontrol tempat Vegapunk dan yang lainnya sebelumnya berada. Dan Luffy pun berkata, "Saya mau menyebak Kizaru, ternyata malah saya yang ketipu." Haha, dia masih sempat-sempatnya ketawa juga. Di sini Kizaru megang Usopp, di mana Nami dan Brook ada di sebelahnya yang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Di mana momen ini sama persis saat dulu Kizaru mau membunuh Zoro, di mana Usopp dan Brook ada di sampingnya. Yang lagi-lagi Oda emang selalu bikin paralel singkat seperti ini. Di mana ternyata Vegapunk sudah siap untuk ke Fabrio Pass menggunakan kendaraan spesialnya yang bernama Vega Tank 8. Di mana Atlas pun berada di dalam tank tersebut, dan Vegapunk yang seperti sangat kesal dia sambil marah dan berkata, "Hei angkatan laut, jangan berani-beraninya kau menyentuhnya. Aku akan segera ke sana untuk menyelamatkanmu Bone. Aku tidak akan tinggal diam melihat gadis kecil jika harus mati di depan mataku." Di sini Kizaru mencoba menyerangnya menggunakan laser tersebut, tetapi menariknya Luffy memakan laser itu dan menyebarkannya ke berbagai daerah. Yang ini definisi Luffy jadi cahaya dong, yang waduh ini kocak banget. Vegapunk pun akhirnya berhasil turun ke bagian bawah, yang Franky pun akhirnya sama seperti Sanji, dia ikut bersama tank tersebut. Dimana dia menyuruh Lilith menggunakan Franky Shogun untuk membawa Tosen Sunny ke bagian belakang pulau. Dimana tepat saat Vega Tank akan melewati barier, Edison bertugas untuk mematikan dom sementara dan akhirnya menyalakannya lagi. Itu pun setelah mereka melewati bagian dom tersebut. Dimana Atlas berteriak dari Vega Tank kepada semua pasifista untuk hancurkan semua angkatan laut dari pulau ini. Yang wadidaw nih, chapter pun akhirnya ditutup dengan wajah dari Gorosei 1.
Nah, dimana menurut saya chapter ini sendiri lebih ke perpanjangan lagi sih, alias ala Oda Sensei lah yang jadi cukup dilama-lamain dengan Vegapunk yang akhirnya ikut turun dan fokus di bagian Bonei saja. Dimana duel dari Luffy versus Kizaru yang bahkan menjadi judul dari chapter ini pun malah cuma diperlihatkan sebagian saja, tidak akan saya beri nilai 8 dari skala 10. Yang aduh, kira-kira menurut kalian berapa? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Tapi hal yang kemungkinan besar akan terjadi ke depannya yang sudah jelas lah ya. Vegapunk yang membalikan perintah ke pasifista dan kata-katanya bahwa siapapun yang mengontrol pasifista akan menjadi pemenangnya. Dengan kata-katanya lagi, tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari kami para Vegapunk, dimana menurut saya poin itu saja sudah menjadi kesalahan yang sangat besar. Yang sangat wajar juga, mereka tentu tidak tahu dengan kehadiran dari Gorosei, tetapi kita pembaca tentu saja tahu jika otoritas tertinggi alias Gorosei sudah ada di pulau ini, yang bahkan chapter ini pun ditutup dengan wajah dari Gorosei Saturn. Jadi sepertinya hampir pasti roller coaster akan terus terjadi di beberapa chapter kedepannya, dimana awalnya di pihak kita diubah ke pihak musuh, akhirnya diubah ke pihak kita lagi, dan akhirnya nantinya akan diputar lagi ke pihak musuh dengan perintah yang paling mutlak. Yang menurut saya jika seperti itu, maka itu akan menjadi momen terakhir dari arc ini, yang pastinya akan menjadi penutup arc yang sangat epic juga sih, dimana pastinya semua orang bakal kaget dan bakal tidak menyangka kalau bisa-bisanya akhirnya seorang Gorosei sampai turun tangan ke Pulau Egghead. Yang entah kenapa menurut saya ini akan menjadi ajang nih bagi Sanji yang kita masih belum tahu apa yang udah plotkan membuat Sanji ikut-ikutan turun ke bagian bawah, yang sepertinya apakah mungkin itu untuk berhadapan dengan Gorosei. Lagi-lagi bukan berhadapan one on one murni ya, tapi lebih ke ngeganggu aja nih untuk Sanji dan Gorosei ini. Karena perlu diingat sebelumnya dia pernah berkata akan menjadi orang yang paling merepotkan bagi pemerintahan dunia, dan kita juga tahu jika arc Egghead ini akan cukup serupa atau paralel dengan Sabaody Archipelago, di mana di Sabaody tersebut klimaksnya adalah ketika Luffy menonjok Tenryubito, dan di sini apakah nantinya klimaksnya ketika bagian dari topi jerami juga akan menghajar seseorang yang ada di atas Tenryubito, yaitu Gorosei. Yang kira-kira seperti apa menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi itu untuk review chapter kali ini, dimana jangan lupa ya minggu depan kita kembali libur yang aduh kebanyakan libur mulu nih untuk One Piece, yang mana untuk live actionnya akan diperpanjang sampai season 2, yang apakah jangan-jangan Oda bakal lebih sering libur lagi. Aduh, makin lama aja dong tamatnya kalau seperti itu. Dan buat kamu juga nih yang wibu tapi nggak wibu-wibu banget dan lagi nyari kaos, gaskan nih produk bestseller dari merchandise The Film ini yang baru saja restock lagi di oversize dari pertumbuhan Luffy sejak bocil sampai Gear 5-nya yang wah ini wadidaw banget. Nah, yuk tingkatkan status wibu kalian dengan produk dari DNM. Buat kalian yang pingin bisa langsung cek di deskripsi video ya. Dan spesial buat kalian penonton YouTube dari The Filmnomi, gunakan kode voucher berikut untuk hemat up to 40.000, yang wadidaw nih 40.000 lumayan bisa dipakai yang lain. DNM, level up your wibuness. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Seperti biasa, like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Filmnomi pamit and I'll see you guys next time.